Shalom yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu lagi dengan saudara-saudara sekalian. Saya bertemu dengan saudara sekalian karena seperti janji saya, kita tiap hari akan melakukan live Instagram ini sampai dengan hari Sabtu. Karena nanti hari Sabtu, hari Minggu, kita akan masuk dalam ibadah online atau live streaming di setiap gereja saudara sekalian. Oleh karena itu menarik sekali pada hari ini tema yang saya akan mau angkat itu bicara tentang kehendak Allah versus dengan kehendak kita secara pribadi. Nah, ini sebelum jauh saya ingin menjelaskan tentang poin ini karena ini jadi menarik sekali. Tentang apa yang terjadi, saya coba untuk mengumpulkan data-data dari apa yang sudah kita lewati hampir beberapa hari di belakang. Saudara bertanya mungkin kenapa hamba Tuhan banyak yang meninggal kena COVID-19, kenapa anak-anak Tuhan, apakah Mazmur 91 tidak up to date dan segala macam, dan apakah tidak ada perlindungan dari Tuhan. Nah, sering sekali pertanyaan-pertanyaan itu muncul, saudara. Nah, ini penting kita harus mengerti tentang kehendak Tuhan dan kehendak manusia supaya kita tidak salah menafsirkan atau sampai salah berpikir tentang Allah. Nah, oleh karena itu harus ada dasar firman Tuhan. Saya mau mengajak kita sebelum kita memulai, kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih. Hamba tahu bahwa setiap hari dari hari-hari di belakang sampai dengan hari ini, kondisi dunia, bukan hanya Indonesia, juga mengalami sebuah goncangan lewat coronavirus ini. Sehingga orang bertanya terus tentang kehendak Engkau ya Bapa. Apa yang Tuhan mau dengan peristiwa hari ini, sehingga kami dapat mencernanya, kami mengertinya dengan tepat Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, baik dalam setiap pergumulan kami yang kami hadapi hari-hari ini, baik dalam rumah tangga kami, baik dalam pribadi kami, hubungan kami dengan sesama kami juga sedang bertanya pada Tuhan. Begitu juga mungkin dengan usaha bisnis kami, dengan pelayanan kami sedang bertanya sama Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, sebelum kami berbicara jauh panjang dan nanti firman Tuhan ditabur dan semua dalam urapan Tuhan, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, mereka yang mengikuti live Instagram ini mengalami lawatan dari Tuhan. Mereka yang ada di rumah, mereka yang menyaksikan live Instagram ini, kami yakin, hamba yakin mereka diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Karena itu kuduskan aku Tuhan dan kuduskan kami semua, supaya karya Allah nyata bagi kami pada malam hari ini sepanjang 1 jam ke depan ini. Dan kami akan lanjutkan dengan tanya jawab, sehingga ini juga membuka pemikiran kami untuk lebih luas lagi mengerti tentang pikiran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, tema ini menjadi menarik, yaitu bicara tentang kehendak Tuhan versus kehendak sendiri atau kehendak kita. Nah, kita maunya begini, kehendak saya ya kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ya seperti kehendak saya, itu si egois namanya ya. Sering sekali kita mau hal-hal demikian itu terjadi. Tapi Tuhan juga selalu memberikan dalam konteks perjanjian baru, perjanjian lama, itu jelas sekali. Rancanganmu bukan rancanganku, gitu ya. Jalanmu bukan jalanku. Itu dalam Yesaya 55, saudara. Nah, seperti tinggi langit dari bumi. Jadi ada satu perbedaan, saudara. Kalau kita tarik ke Yeremia 29, bahwa rancangan-rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, tidak pernah mendatangkan kecelakaan. Tapi ini konteksnya berpikirnya dalam konteks Allah sebagai fokus. Nah, ini penting. Jadi kalau Allah sebagai fokus itu, yang kita tahu adalah pikirannya Allah, bukan pikirannya kita. Jadi Allah itu sebagai sumber, sebagai pusat dari otoritas kehendaknya itu sendiri. Nah, sedangkan saudara itu bisa harus mengertinya bahwa kita ini adalah pribadi yang punya kehendak bebas. Sedangkan kehendak bebas itu dibagi dua. Kehendak bebas before dan after. Apa artinya before dan after? Before, sebelum kamu bertobat. Kehendak bebasmu, bebas kamu gunakan
tetapi tidak ada perasaan bersalah. Kebebasan itu tidak ada aturan mainnya, karena belum ada Kristus dalam dirimu. Nah, ketika engkau mengenal Tuhan secara pribadi, kehendak bebasmu itu adalah kehendak bebas yang sudah ada aturan mainnya. Kemarin saya sudah jelaskan, aturan mainnya adalah Roh Kudus ada dalam hatimu. Roh Kudus yang ada dalam hatimu itulah sebagai satu bagian penting Allah dalam dirimu untuk mengontrol hidupmu untuk lebih hati-hati. Lihat baik-baik. Kalau engkau sebelum mengenal Tuhan, before, ya, kehendak bebasmu itu adalah kehendak bebas yang serampangan. Jadi kamu hidup di dalam dosa, gitu ya. Tapi ketika engkau sudah di dalam Tuhan, kemungkinan kamu bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak lagi hidup di dalam dosa. Beda loh. Kalau jatuh pun tidak sampai tergeletak, ada tangan Tuhan yang kuat menopang saudara. Nah, ini menarik sekali, saudara. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara tentang kehendak Tuhan dan kehendak kita, sudah bilang, Pak, beda-beda tipis loh, Pak. Antara suara Tuhan dengan suara kita beda tipis. Enggak, saudara. Kalau saudara setelah baca firman Tuhan ini yang akan saya paparkan, engkau akan lihat perbedaannya, ini kehendak Tuhan atau ini bukan kehendak Tuhan. Karena langsung saya memberikan gambaran, saudara. Ya, kalau kehendak Tuhan begini, kalau kehendak kamu begini. Jadi langsung kita buat garis lurus nih, saudara. Tidak ada main di dunia yang bedanya beda tipis. Orang bilang Betty nih beda tipis. Enggak sih. Ini jaraknya luas banget jenjangnya. Nanti akan kelihatan perbedaan itu. Nah, di dalam Alkitab, saudara, ada cerita-cerita tentang hal itu. Nah, saudara, mungkin nanti kita akan bicara tentang teman hidup, rumah tangga kita, kenapa kita divorce dan menikah lagi, dan segala macam. Itu kompleks sekali, saudara. Apa pacarmu yang sekarang hari ini kehendak Tuhan? Apa coronavirus ini kehendak Tuhan? Apakah hamba Tuhan kalau mati atas kehendak Tuhan? Dan segala macam, saudara. Ini yang harus kita rubah paradigma kita supaya pada malam hari ini kita ketemukan konklusi, saudara. Jawaban yang tepat supaya saudara tidak confused. Saudara makin dikuatkan. Oh, artinya begini loh. Ini kehendak Tuhan dan ini bukan kehendak, ini kehendak kita. Nah, saudara, doa saya yaitu setelah saudara mendengarkan topik ini, saya yakin dan percaya kita makin jelas mengerti kehendak Tuhan atau kehendak kita. Itu berarti kita harus tunduk di bawah kebenaran firman Tuhan. Oke, lihat baik-baik ya. Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan 17. Mungkin saudara pernah baca ini bagian. Kita akan ulas ayat ini dengan baik. Lembaga Alkitab Indonesia, saudara, memberikan tema ini adalah jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Sebenarnya sudah dikasih kata kunci sih, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ya, jadi planning kita nih. Nah, oke, lihat ayat 13, dia bilang begini firman Tuhan. Jadi sekarang, nah ini hebat nih. Jadi waktu bilang jadi sekarang, artinya adalah tidak ada hari lain, saudara. Jadi sekarang, today nih, saudara. Not tomorrow. Jadi sekarang, kalimatnya adalah bentuknya sekarang, saudara. Jadi kita mau mengerti ini tentang kehendak Tuhan nih. Jadi sekarang. Nah, kalimatnya. Hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Saudara tahu ayat ini apa artinya? Kalimat yang menarik nih, saudara. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Saudara mengerti artinya apa? Orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan itu punya rencana yang baik sekali, saudara. Jadi orang itu tidak gerada geruduk, saudara. Jadi kalau saudara lihat ya, kesan yang saudara tangkap ini kayaknya Pak Jokowi ini kok lambat ya untuk mengeksekusi. Hati-hati loh, di Indonesia ini segala sesuatu politik loh, saudara. Penyakit dibuat jadi politik, agama dibuat jadi politik. Ini masalah nih di negara kita nih, jarang ada orang yang tulus sekali, saudara. Sehingga setiap orang harus mempunyai perencanaan tuh yang mateng, saudara. Orang main lockdown aja segala macam. Dampaknya tuh ekses ke sosialnya bagaimana, politiknya bagaimana, budayanya bagaimana. Itu masif kalau terjadi kekacauan yang luar biasa sekali, saudara. Kita percayakan kepada pemimpin. Artinya apa? Segala sesuatu harus direncanakan dengan matang. Hidup kita juga begitu. Jadi kita nggak bisa, saudara, mau nikah besok. Nggak bisa begitu. Enak aja kayak mengambil perempuan di pinggir jalan. Gue pengen nikah besok, Pak. Saya dilamar sama orang. Lu kamu kenal dari mana orang itu? Nggak bisa begitu. Sudah pasti itu kehendakmu.
Kalau kehendak Tuhan itu punya perencanaan yang matang, saudara. Usaha bisnis juga gitu, jangan asal ngomong sama orang, oke, gue taruh deh, invest di situ. Itu enggak, itu kedagingan sudah pasti. Pikir macam-macam, pikir dengan jernih dulu, telaah dengan benar, analisa dengan matang, segala sesuatu dengan matang. Itu hebat. Dia bilang apa? Hari ini atau besok kami pergi ke kota anu, ke kota itu. Di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ini orang kalau berjalan dalam kehendak Tuhan itu apa? Punya perencanaan yang matang dan punya strategi yang matang. Wah, itu hebat sekali. Dia mau pergi ke kota sana hari ini atau besok. Artinya apa? Hanya ada 2 kesempatan. Kalau nggak hari ini berangkat, ya esok berangkat, saudara. Itu dia pentingnya. Jadi di dalam mengerti tentang kehendak Tuhan itu adalah kita harus punya strategi yang mantap dan perencanaan yang matang. Nah, ini kita harus susun dulu nih, saudara. Jadi kita ini semua harus punya, saudara, rencana waktu yang akan datang. Mungkin saudara komplain sama saya, oh Pak Pendeta, buktinya ada tuh dalam Matius 6. Jadi hari ini aja Pak, hari esok punya kesusahan sendiri. Itu konteksnya beda loh, bicara tentang kekhawatiran loh. Dengan apa yang kamu makan, dengan apa yang kamu pakai, saudara. Jadi kalau kamu takut, kamu mikirkan sesuatu dengan apa yang kamu makan besok dan apa yang kamu pakai. Itu konteksnya untuk di situ. Tapi untuk perencanaan ini, saudara, segala sesuatu orang itu harus punya plan ke depan tuh bagus. Jadi punya visi yang besar. Jadi apa yang kamu punya rencana itu adalah rencana yang besar, saudara. Oke, saudara punya rencana, punya gagasan, punya strategi, itu yang tajam, saudara. Ya, ini penting, saudara. Jadi orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan tidak geradak geruduk, tidak sembrono, tidak cari panggung. Tidak sembarangan, tidak mau buang waktu, tidak mau buang tenaga, dan tidak mau buang uang. Itu dia. Artinya dia harus punya perencanaan yang sangat matang sekali, saudara. Sehingga saudara jangan langsung tiba-tiba, apalagi engkau single, lihat cowok ganteng, langsung lu suka. Lihat cewek cantik, kamu langsung suka. Nggak boleh begitu. Jadi segala sesuatu harus punya perencanaan. Usaha begitu juga. Saudara punya uang 10M. Ada orang ngajak usaha 1M. Yuk amin taruh aja gitu. Nggak boleh begitu. Itu kedagingan. Sudah pasti itu bukan kehendak Tuhan. Jadi ternyata kehendak Tuhan itu punya plan yang jelas. Lihat, perhatikan baik-baik ya. Kalau saudara mengacu kepada kitab Kejadian, Allah menciptakan segala sesuatunya itu sistematis, bekerjanya tertib. Hari keberapa dia ciptakan manusia, hari keberapa cakrawala, binatang, benda penerang, dan segala macam. Allah itu begitu manajerialnya dengan tertib sekali, sistemik. Waduh, bahasanya keren banget, saudara ya. Sehingga akhirnya kita diajar oleh Tuhan dengan kalimat yang baik. Jadi hari pertama dia ciptakan, hari kedua dia ciptakan, ketiga dia ciptakan, terus sampai dengan hari ke-6, hari ke-7 baru dia istirahat. Ini yang keren. Artinya apa? Kalau berjalan dalam kehendak Tuhan, ada waktunya bekerja, tapi ada waktunya istirahat. Itu dia. Jadi hari-hari ini, saudara, saya bersyukur sekali. Saya mengklaim bahwa saya dan saudara, saudara saya nggak tahu ya, saya dulu ya. Saya yakin bahwa hari ini saya sedang berjalan dalam kehendak Tuhan. Kenapa demikian? Saudara bisa bayangin, tiap hari saya khotbah tuh bisa 2-3 kali. Hari Minggu bisa khotbah, bisa 5, 6, bisa sampai 8. Kadang-kadang di salah satu gereja bisa sampai 8. Ada 6 dan segala macam. Tiap hari begitu. Sekarang saya hanya sehari sekali ketemu dengan saudara. Itu pun jam 7 sampai jam 8. Ini saya sedang berjalan dalam kehendak Tuhan. Saudara bisa bayangin. Tiap hari kalau saya khotbah, 3 persekutuan, saudara, itu 2 persekutuan ya, saudara ya. 2 persekutuan, 1 persekutuan mungkin datang 60 orang, 100 orang gitu. Jadi mungkin kurang lebih nggak nyampe 200 tuh. Tapi tiap hari ini, dari awal saya live Instagram, saya melihat saudara yang mengikuti live Instagram sini menyentuh sampai 800, 900, sampai 1000 dan segala macam. Itu tiap hari. Saya bersyukur karena saya sedang ada dalam kehendak Tuhan. Dan saudara yang menyaksikan live Instagram ini, saya kasih tahu, engkau sedang ada dalam kehendak Tuhan. Kalau tidak dalam kehendak Tuhan, engkau pasti tidak mau berlama-lama dengan saya, saudara. Engkau tidak mau tiap hari ikuti live Instagram saya. Engkau bisa tenang, saudara, dari jam 7 sampai jam 8. Engkau stay terus lihat apa yang saya sampaikan. Dan saya bersyukur, saudara, begitu animo, respon-respon yang positif sekali, saudara. Oke? Yang masuk di DM saya, responnya luar biasa. Mereka baru mengerti tentang kekristenan itu seperti apa. Ternyata selama ini mereka punya konsep yang salah tentang kekristenan. Selama ini dia punya konsep yang salah tentang jemaat.
Selama ini dia punya konsep yang salah tentang seorang pendeta. Hari ini diubah paradigma mereka. Saya bersyukur saudara, saya tidak bilang saya ini adalah menjadi Superman. Tidak. Saya tidak bilang bahwa saya ini orang yang paling benar. Tidak. Tapi saya bersyukur karena saya ada dalam kehendak Tuhan. Saudara ada dalam kehendak Tuhan. Itu berarti kalau saya ada dalam kehendak Tuhan, punya perencanaan yang baik, saudara juga punya perencanaan yang baik. Saya yakin mukjizat pasti terjadi. Ada amin? Ini penting sekali saudara. Karena setiap tema-tema yang saya sampaikan, saya harus mempersiapkan dengan baik. Oleh karena itu saudara, tidak mungkin kita serampangan berbuat segala sesuatu. Orang yang punya konsep berpikir yang tertib, punya perencanaan yang matang, punya strategi yang matang, dia sedang berjalan dalam kehendak Tuhan. Bagaimana dengan kehendak sendiri? Yaitu yang tadi saya bilang, suka-sukanya aja kita bertindak. Ambil sikap ini, main begini, main begini, main begini, tanpa berpikir dan merencanakan dengan matang. Lihat mau ada usaha ini, mau usaha ini. Mau lihat ini, ada usaha ini. Yuk nggak boleh begitu cara berpikirnya. Kita duduk tenang, kita buat perencanaan yang matang dulu. Duduk baik-baik. Jangan muncul di kepala bunyi. Muncul di kepala bunyi. Hati-hati saudara, engkau sedang kedagingan. Kita tidak bicara profit saudara dalam usaha ini. Tapi kita bicara dalam kehendak Tuhan. Kendati di ayat 13 dia bilang begini, hari ini atau besok aku pergi ke kota Anu dan aku akan tinggal di sana, yaitu 1 tahun untuk berdagang supaya mendapat untung. Ini orang punya strategi yang matang sekali saudara. Artinya ada target dia. Kalau nggak hari ini, besok saya berangkat nih. Artinya ada kesempatan. Terus kemudian berapa lama saya tinggal? 1 tahun. Untuk apa? Dagang. Dan untuk apa? Dapat untung. Nah itu berarti kalau 1 tahun dia berdagang tidak dapat untung, dia balik. Nah ini menarik saudara, artinya kita ini harus punya pola pikir seperti apa yang Allah mau saudara. Kalau tidak kita jadi masalah benar. Nah Allah itu merencanakan segala sesuatu dengan baik sekali. Dia merencanakan dengan tertib sekali saudara. Lihat saudara, kalau baca dalam kitab Bilangan, Imamat dan segala macam saudara, cara Allah mengajarinya itu luar biasa. Atau saudara kemarin kita bahas tentang Batra Nuh. Cara Tuhan memerintahkan Nuh untuk bangun batra itu saudara, 1 angka pun tidak boleh meleset. Sekali meleset, yuk nggak bisa atapnya dibangun dengan baik. Itu berarti Allah kita itu adalah Allah yang sangat detail saudara. Punya perencanaan yang matang dan punya konsep yang akurat dan punya strategi yang tajam. Oleh karena itu saudara yang saya mau kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulailah kita hari ini dalam masa karantina kita hari ini, ambil waktu berdiam diri saudara. Ini bersyukur sekali saudara ada waktu tenang, diam, istirahat, pita suaramu dijaga, fisikmu. Mulai saudara, saya bisa tidur siang kadang-kadang. Waduh senang sekali saya. Bangun, berjemur, sampai hitam nih kulit belakang. Oh Tuhan, gelap nih sebentar lagi nih. Belakang hitam dan segala macam. Wah, udah masih bisa makan sehat, makan buah, jus, segala macam vitamin. Hidup saya sehat sekali saudara. Saudara juga sehat, saudara merasa nyaman sekali, pikiranmu jadi tenang sekali saudara. Nonton, saya nggak mau baca berita, nonton berita saudara. Saya nonton yang lucu-lucu aja saudara. Atau tentang apalah, pokoknya yang menarik lah saudara. Saya tidak mau memberatkan pikiran saya. Karena kenapa? Di suasana seperti ini kita harus lebih rileks. Sekian tahun saya melayani, kurang lebih hampir 23-24 tahun saudara saya melayani saudara. Dari awal sekolah teologi sampai dengan hari ini, terlalu banyak pikiran yang dipakai untuk berpikir dengan luar biasa. Sekarang dibawa cooling down dulu, tenang dulu, sejuk dulu. Mulai ada waktu diam, intimacy dengan Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan, baru lihat kebesaran-kebesaran Tuhan dalam hidup kita itu seperti apa saudara. Nah ini penting sekali. Poin yang kedua, untuk mengerti antara kehendak Tuhan dan kehendakmu. Kalau kehendakmu, sudah pasti kamu tidak punya perencanaan yang matang. Main usaha aja. Tidak ada perencanaan yang matang. Tidak dihitung. Alkitab bilang apa? Dia bilang begini, ingat ya, kalau bangun rumah itu hitung dulu anggarannya. Jangan sampai kalau bangun tiba-tiba duitnya nggak cukup. Lu malu nanti diketawain orang, duitmu nggak cukup. Jadi segala sesuatu dihitung dengan baik, cermat, baru kita mengerti tentang kebaikan Tuhan. Yang kedua, saya kasih tahu buat saudara. Ayat 14 firman Tuhan bilang begini. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Wah ini hebat nih. Apakah arti hidupmu itu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu apa? Lenyap. Jadi yang kedua adalah mengerti kehendak Tuhan dan kehendak sendiri itu apa? Kalau kehendak Tuhan punya perencanaan, punya strategi yang matang. Tapi di satu sisi poin yang kedua, sadar diri bahwa hidup kita ini terbatas.
Hidupmu itu sebentar saja, seperti uap yang sebentar saja lenyap dan kemudian hilang begitu saja. Itu berarti saudara, saya kasih tahu. Poin kedua, engkau berjalan dalam kehendak Tuhan adalah kamu sadar bahwa tinggal di dalam dunia ini sebentar. Itu berarti jangan sekali-kali hidupmu itu terlalu ambisius. Itu yang masalah. Punya ambisi itu bagus. Menjadi ambisius itu dosa. Orang kalau nggak punya ambisi bahaya. Tapi kalau ambisius terikat dalam kedagingan. Nah, orang yang berjalan dalam kehendak dirinya, dia ambisius, yaitu ngotot, saudara. Dia lupa bahwa hidup dia itu sebentar saja, lenyap, langsung hilang. Oleh karena itu, firman Tuhan ini jelas sekali, saudara. Boleh punya perencanaan luar biasa. Saya mau jujur, saudara, jadwal saya untuk sampai dengan tahun 2000 ini, 2020 habis, saudara. Udah nggak ada. Tapi semua pelayanan akhirnya di-cut oleh Tuhan. Siapa yang tahu, saudara? Semua satu persatu dari bulan ini sampai dengan bulan April diberhentikan, dihabiskan dulu. Nggak boleh ada pelayanan lagi. Siapa yang tahu, saudara? Tapi Tuhan itu baik ya, saudara. Karena kenapa? Kita itu diajar Tuhan untuk tertib dalam segala hal. Saya orang yang saling bahagia sekali, saudara. Tidak punya utang dengan bank, tidak punya utang dengan orang, sehingga saya menikmati saya. Gaya hidup saya juga bukan gaya hidup yang glamorous dan mewah. Seenaknya aja dapat berkat, menikmati makan. Jadi oke, menikmati, saudara, dengan kalimat-kalimat ini. Oleh karena itu saya mau kasih tahu buat saudara dan saya, kita ini terbatas, bos. Kita ini tidak akan mungkin hidup selamanya. Ada batasannya. Sekuat apapun kita, selesai juga kita. Itu berarti hari ini saudara udah mulai berpikir dengan baik, saudara. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang kena COVID-19, yuk jangan bilang tuh orang dikutuk oleh Tuhan. Yuk hati-hati ngomong begitu ya. Kamu jangan ngomong negatif tentang hal itu ya. Hati-hati loh, saudara. Masih ingat dengan Elisa ya. Elisa itu dengan perkataannya membuat Naaman itu disembuhkan, saudara. Suruh celupkan di sungai Yordan 7 kali. Tapi ingat, Elisa mati karena penyakit ya, saudara ya. Ingat baik-baik loh, saudara. Elisa mati karena penyakit, saudara. Tapi uniknya ketika Elisa itu mati karena penyakit, waktu dia meninggal, ada orang yang mati, lihat kuburan Elisa, tulangnya itu dilempar tuh orang yang mati, kena tulang Elisa, bangkit, saudara. Hati-hati loh, saudara. Jangan menghakimi segala sesuatu. Biar Tuhan yang menjadi penghakim. Siapa yang menghakimi orang, kamu akan dihakimi. Siapa yang melihat selumbar di mata saudaramu, engkau balokmu lebih besar. Oleh karena itu, orang yang sedang berjalan dalam kehendak Tuhan, dia sadar bahwa hidupnya itu adalah seperti uap yang sebentar saja lenyap, saudara. Oleh karena itu, engkau mau pertahankan hidupmu seperti apapun juga kalau sudah waktunya lewat, bos. Maka saya bilang, kalau sudah ada waktunya lewat, maka kita hari ini menjaga diri kita bagus ya. Tapi jangan terlalu berlebihan, saudara. Terlalu berlebihan, worry, lewat kamu. Maka hidup kita, ya udah menikmatilah, saudara. Jangan terlalu parno, santai-santai, waspada iya, jaga jarak iya. Jangankan 1 meter, kalau bisa 10 meter. Itu berarti lo main di lapangan bola aja, bos. Nggak usah kemana-mana. Ya, saudara, saya mau kasih tahu bagi saudara sekalian. Kita nih hari ini hidup dengan penuh hikmat dari Tuhan, saudara. Kalau enggak, kita nih serampangan, bebas sekali, saudara. Udah tenang, kita have fun segala macam. Kamu begadang. Tunggu ya anak muda, saya kasih tahu ya. Ini saya bilang nih, jangan main sembarangan, saudara. Udah saya mau begadang nih. Waduh, saya tahu sih. Ada nih ya, ada orang memberikan kalimat begini. Kalau orang anak-anak yang usia 20 tahun, selalu omongannya apa? Kita nongkrong di mana yuk, begadang di mana, selalu begitu. Kalau udah umur 30 tahun, selalu bilang, kita makan di mana, ada steak enak nih, makan. Waduh, makanan semua dimakan, saudara. Saudara bayangin aja sekarang, ada minuman kopi lah, apa janji jiwa lah, apalah inilah, janji jiwa, janji hati, janji apalah itu, janji jantung, apa semua lah. Ada koi, ada chat time lah, segala macam. Saya tidak prediksi 5 tahun, 10 tahun lagi banyak orang yang ginjalnya rusak, saudara, karena menjadi diabetes yang luar biasa, saudara. Waduh, ini umur 30 maunya makan, minum, bebas, segala macam, menikmati. Udah kalau kepala 4, udah kayak saya nih kepala 4, omongannya udah beda. Kolesterol lu berapa, bos? Asam urat berapa? Lu minum obat kolesterol apa, bos? Asam urat lu obat asam urat apa? Itu pasti omongannya gitu. Kalau udah kepala 5, omongannya udah beda lagi. Kalau udah kepala 5, udah di kepala 5 nih, udah usia 50, udah omongannya udah beda. Lu terapi apa, bos? Kalau udah kepala 6 ngomongnya apa? Aduh, cucu bagaimana, udah berapa cucu? Udah kepala 7 tanya. Temen udah berapa orang yang udah mati nih? Kepala 8, lu udah mulai ngomong nih.
Kayaknya sebentar lagi kita dipanggil Tuhan. Nah, itu berarti hidup kita itu terbatas. Nah, orang yang berjalan dalam kehendaknya, dia tidak terbatas, saudara. Yaitu apa? Dia menganggap bahwa hidup dia lama sekali, saudara. Jadi sombong dia, jadi arogansi, dia anggap oke. Enggak juga, lewat-lewat juga, bos. Oleh karena itu, ini penting sekali, saudara, yang saya mau sampaikan. Jadi kita semua yang mengikuti live Instagram ini, saudara, saya mau sampaikan bagi kita semua, bahwa saudara hadir mengikuti live Instagram ini, saudara perhatikan baik-baik. Orang yang terlalu arogansi, yang merasa hidupnya kuat dan dia super power, you pasti berjalan dalam kehendak sendiri. Kamu merasa bahwa kamu tidak akan mati, kamu berjalan dalam kehendak sendiri. Kalau engkau tidak sadar bahwa hidupmu itu lemah, engkau sedang berjalan dalam kehendakmu sendiri. Tapi kalau orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan, saudara, saya mau tahu, kita sadar bahwa kita ini hidup ini terbatas. Kita sadar hidup ini ada momentumnya, saudara. Ada saatnya saudara dipakai, ada saatnya saudara akan menjadi advisor, ada saatnya saudara akan menjadi pemberi, ada saatnya saudara menerima. Hidup ini begitu, saudara. Tadi saya sudah bilang, ada jenjangnya kok kita, kemampuan, keterbatasan kita tahu. Hari ini kita kuat, luar biasa. Hai anak muda, kata Amsal, ya. Kebanggaan anak muda yaitu kekuatannya. Tapi orang tua yaitu kebanggaan apa? Rambut putihnya. Makanya saya tetap nih rambut putih. Karena rambut putih adalah mahkota dari Tuhan. Hebat. Nah, oleh karena itu saya mau sampaikan, kita sadar dulu bahwa kalau kita berjalan dalam kehendak Tuhan, saudara, bahwa hidupmu itu adalah seperti uap yang sebentar saja lenyap. Poin ketiga. Oke, saya mau bacakan bagi kita. Sebenarnya, kamu harus berkata, kata firman Tuhan, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tahu saudara artinya apa? Kalau orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan, dia punya perencanaan, dia punya strategi, dia punya konsep yang bagus, tapi dia juga sadar bahwa hidupnya itu terbatas, saudara. Maka di ayat yang ke-15, poin yang ketiga, dia bertanya sama Tuhan, Tuhan, aku mau proyek ini loh, aku mau jalankan ini loh, aku mau menikah sama si A loh, aku mau menikah sama si B loh, aku mau melayani di tempat ini loh Tuhan, aku mau investasi di tempat ini loh Tuhan, ini loh Tuhan proposalnya pada Tuhan. Jika Tuhan mengendaki, oke, aku mau. Artinya ketika engkau bilang jika Tuhan mengendaki, maka porsinya itu adalah porsi yang menarik. Yaitu apa? Tidak lagi kamu sebagai otoritas mengambil keputusan, tapi kita sedang mengajukan proposal kepada Tuhan. Biar Tuhan yang membaca proposal itu dan Tuhan yang memutuskannya buat saudara dan saya. Artinya berjalan dalam kehendak Tuhan, yaitu apa? Memberikan otoritas penuh pada Tuhan. Untuk Tuhan yang memutuskan bahwa itu berjalan kehendak Tuhan atau tidak. Nah, bagaimana dengan kehendak kita? Sudah pasti saudara nggak mau tanya sama Tuhan. You punya uang banyak kok, mau lakukan apapun, jalan. Lihat cewek cantik suka, lu nikahin. Pokoknya lihat cowok ganteng, nikah. Tau-tau divorce, cerai. Waktu nikah pukul-pukulan, hajar-hajaran. Karena kenapa? Nggak jaminan, bos. Mau dia cantik, mau dia ganteng, nggak jaminan. Saya kasih tahu. Tanya sama Tuhan. Maka pentingnya engkau tanya sama Tuhan. Tidak boleh lihat fisik. Benar fisik itu penting. Tapi dia takut Tuhan atau tidak. Kalau memang dia dari Tuhan, saudara berani berdoa begitu nggak? Kalau saudara masih pacaran. Kalau memang dia dari Tuhan, engkau berani ngomong nih. Tuhan memberikan hatiku ini makin mencintai dia dengan baik, dengan tulus. Tapi kalau bukan dari Tuhan, ini cewek atau ini cowok, saudara harus berani berdoa ini. Matikan rasa cinta saya buat dia. Dan saya tidak ada rasa kangen lagi sama dia. You good, itu baru top. Berani gak kamu jawab begitu? Berani gak kamu hari ini minta tanda sama Tuhan bahwa engkau sedang berjalan dalam kehendak Tuhan atau tidak? Mungkin orang bertanya sama saya, Pak, bagaimana dengan orang yang sudah diberkati dalam gereja? Apakah itu kehendak Tuhan? Bisa ya, bisa tidak. Kok bisa begitu? Ya, karena banyak orang yang diberkati di gereja pulang selesai itu ribut dan cerai. Apa boleh, Pak? Kehendak Tuhan tidak boleh begitu, saudara. Lihat baik-baik ya. Abraham dengan Sarah kehendak Tuhan. Sama Hagar sudah pasti bukan kehendak Tuhan. Kenapa begitu? Karena selalu ada keributan. Itu masalahnya. Karena orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan tidak mungkin ribut. Kalaupun ribut, ada masalah dalam rumah tangga, selalu ada jalan keluar. Nah, ini penting, saudara. Saya mau kasih tahu bagi saudara yang menyaksikan live Instagram hari ini.
Jadi kita poin yang pertama adalah punya perencanaan, konsep yang jelas, strategi yang jelas. Poin yang kedua, kamu sadar bahwa kita hidup terbatas. Ini bicara dalam kehendak Tuhan. Dan ketiga, orang yang berjalan kehendak Tuhan, proposal sudah disampaikan pada Tuhan, Tuhan yang memutuskan sesuai dengan kehendaknya. Bukan kehendak saya dan kehendak saudara. Tapi orang yang tidak berjalan dalam kehendak Tuhan, dia berjalan dalam kehendak sendiri, sudah pasti yang pertama, tidak pakai perencanaan, suka-sukanya saja. Yang kedua, saudara, menganggap hidupnya tidak akan pernah habis dalam dunia ini. Yang ketiga adalah, orang itu tidak pernah tanya Tuhan, tapi banyak melangkah, banyak berbuat, kalau udah gagal baru salahkan Tuhan. It's not fair, saudara. Itu nggak fair. Itu berarti kamu nggak fair. Nah, ini kita penting, saudara, saya memahami supaya kita tidak boleh fall yang kedua kali. Kita tidak boleh jatuh dengan kesalahan yang sama, saudara. Maka saya mau sampaikan bagi kita semua, jangan sampai engkau buang waktu, buang uang, buang tenaga hanya untuk urusan yang selalu kamu buat itu salah. Itu dia, penting. Oleh karena itu, pada malam ini, di hari ini, saudara pulang, atau saudara setelah mendengarkan live Instagram ini, saudara, saya yakin saudara baru mengerti tentang kehendak Tuhan itu apa. Nah, ayat berikutnya, 16, kalimatnya apa? Tetapi sekarang, kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saudara tahu artinya apa? Orang yang tidak mau buat perencanaan, orang yang gak sadar hidupnya terbatas, orang yang tidak mau tanya sama Tuhan, itu orang yang sombongnya minta ampun. Jadi bagi saya ini saya sederhana. Coronavirus hari ini atas kehendak Tuhan. Wah, tegas saya jawab. Kenapa atas kehendak Tuhan? Karena Tuhan tahu bahwa dunia hari-hari ini sedang sombong. Merasa diri kuat, merasa diri hebat, tidak akan pernah mengandalkan kekuatan. Dia punya senjata hebat, dia punya kekuatan hebat, dia punya ekonomi. Tuhan hanya kasih sedikit saja, gangguan dikit, coronavirus selesai. Saudara, saya kasih tahu, coronavirus tidak boleh pulih untuk satu negara saja. Harus seluruh dunia itu pulih coronavirus. Kalau tidak masalah. Cina udah pulih nih. Nah, orang Cina pergi ke Indonesia, pulang bawa lagi tuh coronavirus. Jadi artinya harus menyeluruh kesembuhan ini. Itu berarti hati-hati loh, saudara. Orang bilang coronavirus tidak lewat udara. Sekarang bilang ada lewat udara. Sekarang bilang ada lewat udara. Katanya nanti di gelas juga ada coronavirus dan segala macam. Dan ini besi dan segala macam, semua coronavirus. Nah, saya mau sampaikan bagi kita semua, saudara, ingat baik-baik, orang yang sombong, saudara, akan diajar oleh Tuhan dengan baik. Karena Tuhan benci sama orang yang sombong dan congkak. Saya minum dulu, saudara, ya. Jadi, kalau orang yang sombong, orang yang congkak, itu sedang diproses oleh Tuhan hari-hari ini. Ya, saya belajar ya. Untuk merendahkan hati, saudara juga belajar untuk merendahkan hati. Kita perlu penundukan diri hari ini. Hanya kekuatan kita Tuhan, Pak, Bu. Tidak ada yang lain, saudara. Hanya Tuhan yang hanya bisa memberikan kita kekuatan hari ini. Oleh karena itu, bagian firman Tuhan ini menjadi penting bagi kita. Karena tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Tapi orang yang rendah hati, dia punya perencanaan yang baik. Hatinya dia tahu bahwa hidupnya terbatas. Maka dia selalu tanya sama Tuhan, Tuhan, ini benar nggak yang Tuhan mau? Itulah kehendak Tuhan dan kehendak manusia. Nah, yang terakhir, saudara, di ayat 17. Kalimatnya bilang begini. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, saudara, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tahu konteks ayat ini untuk apa? Jangan dipakai ayat ini untuk serampangan. Karena ayat 17 konteksnya adalah begini. Saudara udah dengar nih sekarang firman Tuhan ini. Bahwa saudara harus hidup berpandangan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Artinya, punya perencanaan, sadar hidupmu terbatas, tanya Tuhan jika Tuhan menghendaki. Yang ketiga, jangan sombong. Nah, kalau saudara sudah tahu, tapi kamu tidak melakukannya, kamu dosa. Tapi hari ini kamu sudah tahu, tanya Tuhan. Maka hidupmu pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, saya tahu saudara dapat menikmati kebenaran firman Tuhan ini. Oleh karena itu kita mulai introspeksi diri, saudara. Engkau sedang ada dalam kehendak Tuhan atau tidak? Pak, mungkin nggak Pak bahwa pasangan saya ini kehendak Tuhan atau tidak? Iya, yang tanya sama Tuhan. Ya, dari awal nikah sampai hari ini ribut, sudah pasti bukan kehendak Tuhan. Karena dari awal pernikahan sampai sekarang nikah ribut terus, sudah pasti bukan kehendak Tuhan. Tapi tidak boleh bercerai. Jadi bagaimana cara? Pemulihan suami istri, duduk di bawah kaki Tuhan. Datang ke pendeta yang memberkati kamu, konseling ulang, semua pendudukan diri, minta ampun sama Tuhan.
Baru hidupmu dipulihkan oleh Tuhan. Jadi kehendak Tuhan tidak boleh ada keributan. Kalaupun ada keributan, selalu ada jalan keluar dalam pernikahan. Oke. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, tidak terasa saudara, saya khotbah sudah mau menyentuh 40 menit. Saudara tidak terasa, saya sih terasa sekali. Makanya saya mau minum dulu saudara. Saudara, saya mau sampaikan bagi kita semua, bahwa memang dalam topik ini tidak mudah untuk dapat dicerna dengan baik saudara. Apakah sudah pasti orang yang meninggal itu adalah kehendak? Sudah pasti kehendak Tuhan. Karena kenapa kehendak Tuhan? Karena kemarin saya sudah bilang, orang yang mati pun adalah mukjizat. Karena tidak mungkin orang mati kalau tanpa seizin Tuhan. Tidak mungkin. Oh kok bisa begitu ya Pak? Keluarganya kan kasihan. Kata kamu. Itu berarti Tuhan punya rencana. Pak, kenapa hamba Tuhan itu kok dipanggil Tuhan? Karena Tuhan tahu jangan-jangan dia besok-besok bisa sakiti hati Tuhan, dia bisa sangkal Tuhan. Lebih baik hari ini dipanggil oleh Tuhan. Siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu. Saya tidak boleh tafsirkan. You tidak boleh judging orang. Maka saya bilang ini, yang keputusan kita untuk menentukan orang itu salah adalah bukan saudara, tapi hanya Tuhan. Maka tugas saya hanya memberikan sebuah pemikiran sama-sama untuk kita merefresh pikiran kita. Kita memurnikan pikiran kita supaya tidak boleh sampai dengan pemikiran yang underestimate dan selalu kita berpikir negatif kepada seseorang itu. Itu paling bahaya. Nah, saudara-saudara, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Q&A. Tadi pagi saya baru buka ruang untuk Q&A atau ruang pertanyaan ini dan nggak nyampe lunch, pertanyaan sudah cukup kuotanya karena saya tidak mau banyak-banyak. Ini tidak sampai 50, hanya 40-an. Saya akan mau menjawab untuk sisa waktu yang ada nih, saudara. Kurang lebih karena Instagram hanya bisa 1 jam saja untuk live ini. Kalau ada 1,5 jam saya akan tancap untuk 1,5 jam. Tapi cukuplah 1 jam aja. Nanti besok kita akan masuk lagi dalam tema yang berbeda. Saudara, yang penting saudara semua setelah mengikuti Instagram live ini, cara pola pikirmu, hatimu semakin hari semakin berbeda dan semakin diubah oleh Tuhan. Shalom Pak Petra. Iya, oke. Pak Pendeta, oke, saya sering mendengar pendeta-pendeta khotbah yang berkata jika kita mengharapkan sesuatu imani saja, percaya saja bahwa kita sudah menerimanya. Itu firman yang ngomong, bukan dia yang ngomong. Tapi bagaimana jika yang kita imani tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Dan kita tidak tahu tentang hal itu. Tuhan tidak berkehendak. Bukankah akan sia-sia kita beriman dan terus-menerus mendoakan? Makanya tadi saya sudah bilang lewat ayat ini. Kalau kamu berdoa, saudara, minta maaf. Jangan pakai kemauanmu itu dipaksa kepada kehendak Tuhan. Ini nggak boleh itu. Minta nih kita beriman. Contoh, saya minta Tuhan gelas ini Tuhan. Oke, kamu beriman dapat gelas ini saudara. Oke, tiba-tiba Tuhan nggak jawab gelas ini. Kamu jangan sekali-kali teruskan doa itu lagi. Itu berarti jawaban Tuhan itu bukan kehendak Tuhan. Karena kamu akan diberikan botol, 3 gelas. Itu loh cara Tuhan. Jadi kalau kita sudah berdoa minta tanda sama Tuhan, Tuhan gak kasih, yuk jangan paksa. Karena kenapa? Itu sudah kedagingan kita. Jangan-jangan ambisius saudara. Ambisi boleh, ambisius yang tidak boleh. Sengaja saudara ya, saya matikan ruang komen ini, nanti akan saya sampaikan. Oke, sekarang saya akan buka ruang komennya lagi. Saudara tolong komennya yang mengarah kepada ini jangan curhat ya. Oke, saya akan buka ruang komen. Karena tadi waktu saya sampaikan firman Tuhan agak terganggu saudara. Yang kedua, Pak, bolehkah kita berdoa agar orang tersebut menjadi jodoh kita? Boleh, boleh saudara berdoa. Tapi masalahnya, saudara berdoa supaya dia jadi jodohmu. Tapi jangan paksa, saudara. Kalau memang dia tidak suka, itu berarti itu bukan jodohmu. Oke, bagaimana kita tahu seseorang itu untuk kita atau bukan? Berdoa, minta tanda sama Tuhan. Kalau Tuhan berikan dia hati, memang nanti ada saatnya baru kamu akan berikan jawaban. Oke, lihat ya. Selain berikutnya, selain mendoakan, bagaimana baiknya menghadapi pria yang punya kepahitan dan luka batin? Nah, saudara ini sebagai seorang perempuan, saya kasih tahu ya saudara. Kalau engkau punya seorang pasangan, saudara, pacar gitu, yang punya kepahitan dan luka batin, pacarmu itu harus dilayani secara pribadi deh. Temui dia, bawa dia ke hamba Tuhan, dilayani. Kalau enggak saudara, kalau saudara ini, pacarmu ini, kamu jangan nikahkan nih orang kalau punya kepahitan dan luka batin. Karena kenapa? Yuk selesai nanti di pernikahan. Saya kasih tahu. Orang kalau pasanganmu, pacarmu, dari pacaran kamu udah tahu dia punya kepahitan, luka batin. Yuk jangan cari masalah. Jangan melangkah ke pernikahan. Bereskan dulu dia. Kalau enggak apa? Rusak rumah tanggamu.
Karena nih orang akan menjadi orang yang sangat ganas sekali, saudara. Saudara jangan bilang gini ya, aduh enggak deh Pak, nanti kalau udah nikah berubah. Enggak, dia makin parah bos. Gua kasih tahu sama lu. Ini saya udah kasih tahu ya. Shalom Pak, saya mau tanya, jika hubungan selalu gagal, apakah ini kehendak Tuhan? Kalau hubungan selalu gagal, itu berarti Tuhan tidak berkehendak kamu sama dia. Makanya saya bilang, setiap pacaran tanya Tuhan, jangan jawab iya dulu, ini cewek nih. Jadi kalau ada cowok yang suka sama kamu, iya aku juga mau. Ya kamu gagal mulu. Kalau ada cowok datangnya mau suka sama kamu, berdoa dong. Minta dong, Tuhan kalau memang dia dari Tuhan, berikan hubungan kami benar Tuhan. Tidak salah Tuhan. Supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Nah, berani harus ngomong begitu saudara. Jadi saudara harus bicara dengan bahasa yang lugas saudara. Jangan menerima orang itu dulu untuk jadi pacarmu. Jangan. Berdoa dulu kalau memang dari Tuhan, Tuhan akan kasih damai buat kamu. Jangan nafsu, dia anak orang kaya, ganteng lagi, kaya lagi. Aduh udahlah, gua kasih tahu, ganteng kaya nggak jadi jaminan bos. Nanti kalau udah nikah beda lagi ceritanya. Nggak ada jaminan tuh, mau ganteng kaya makin brengsek iya. Kalau dia nggak takut Tuhan, brengsek dia. Saya kasih tahu sama saudara, kamu akan dibuat seperti bola, dibuat sama dia. Nah, saya kasih tahu ya. Ini seorang perempuan nih, saya kasih tahu nih bos. Apakah yang terjadi dalam hidup kita ini yang menurut Tuhan baik, meski kita rasa tidak baik? Ya memang begitu saudara, karena kenapa? Kamu merasa bahwa ini kehendak Tuhan, menurutnya baik, menurut kamu tidak baik. Enggak, Tuhan baik dan dia tetap baik. Karena menurut kamu kan, maka dagingmu harus dibuang. Cukup ya. Pak pengen melayani Pak di saat seperti ini. Ini seorang perempuan. Bisa nggak dengan cara apa ya Pak? Mau nggak? Kamu mau melayani dengan saat gini? Bantu saya berdoa setiap live Instagram. Setiap live Instagram kamu doakan saya supaya ada dalam urapan Tuhan. Kamu mau nggak tetap doakan tuh pasien-pasien, dokter, perawat semua didoakan. Doakan tuh bangsa ini, itu adalah pelayanan. Pelayanan tidak hanya tindakan praktis saudara, tapi doamu adalah bagian dari pelayanan. Oh mungkin kita punya uang, yuk bisa give buat orang yang tolong sana, buat baju APD dan segala macam, good, bagus. Lakukan yang terbaik ya. Ya doakan saya juga nggak apa-apa setiap pelayanan, supaya Tuhan pakai saya terus ya. Itu adalah bagian juga dari pelayanan. Pak, saya ketakutan tentang hari esok, berdoa. Itu berarti ada masalah dalam dirimu. Kalau engkau punya hubungan baik dengan Tuhan, tidak perlu takut ya. Karena hari esok hanya Tuhan yang punya. Bagaimana kita tahu rencana Tuhan tentang teman hidup? Nah, ini penting. Tadi saya udah bilang. Nih ada nama si A, si Butet lah namanya dia. Siapa lah itu Butet apa siapa lah itu. Pokoknya si B lah, C lah, D lah. Lu berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau memang ini dari Tuhan, berikan rasa cinta buat saya. Jadi tanya lo sama Tuhan. Jangan karena pokoknya gini deh. Jangan lihat dia tertipu dengan penampilan muka. Jangan ditipu saudara. Pernikahan tidak hitung 1-2 hari bos. Sampai mati. Gua kasih tahu lo. Cantik-cantiknya dia bangun tidur juga bau juga bos. Gua kasih tahu. Ya. Ada juga nanti jeleknya lu nyesel. Ganteng-gantengnya juga ada jeleknya juga. Kalau udah nikah tuh beda ceritanya. Ekspektasi waktu pacaran sama nikah bisa berbanding kebalik. Jangan sampai menyesal saudara. Oke. Pak, 2 kakak saya menikah beda agama. Dan orang tua saya pun juga. Apakah ini dapat disebut dengan kutuk? Tidak. Karena kenapa 2 kakakmu menikah beda agama? Karena punya contoh. Yaitu siapa? Papa mamamu. Makanya jadi orang tua jangan kasih contoh yang gak baik. Kita yang nikah sesama anak Tuhan aja ribetnya minta ampun. Mau beda agama lagi saudara. Pasti terjadi konflik yang besar sekali. Nah ini penting sekali dengan hal yang ini ya. Itu berarti contohnya tidak baik, pasti menghasilkan yang tidak baik juga. Ya, lihat. Shalom Pak Petra, bagaimana cari pasangan hidup yang sepandang? Udah tadi saya. Bagaimana cara mengajarkan orang yang tidak percaya Tuhan tapi ingin tahu tentang Yesus? Pertama, saya kasih tahu. Bahwa nama dia dalam hidupmu, doa tiap hari. Jadi setiap hari kamu sebut nama orang ini yang kamu ingin menyampaikan tentang kabar tentang Yesus. Jadi kamu doakan nama si A, kamu doakan terus dia. Nanti biar Tuhan yang mempertemukan kamu dengan dia, baru nanti Tuhan memberikan hikmat untuk kamu sampaikan Injil kepada dia. Ini penting ya sekali ya. Oke. Bolehkah bercerai? Tidak boleh. Sebelumnya menikah bukan secara Kristen, tapi sekarang udah menerima Tuhan Yesus. Oke, jadi begini ya. Saudara dulu agamanya bukan Kristen. Pernah nikah nih saudara. Agamanya bukan Kristen, pernah nikah. Dengan agamamu dulu. Nah kamu udah cerai. Terus kemudian kamu ketemu sama orang Kristen sekarang. Bagaimana Pak? Boleh nikah lagi? Nggak apa-apa. Artinya pemberkatan itu hanya terjadi yang kedua. Yang pertama adalah kamu pernikahan tidak dengan cara Kristen. Karena kamu belum Kristen. Boleh itu terjadi. Perceraian itu boleh terjadi.
sudah terjadi. Bukan saya nganjurin, kamu harus cerai sama dia. Nggak boleh begitu kalimatnya. Jadi saya mau clear dulu nih saudara. Kalau engkau menikah dulu, waktu kamu belum Kristen, saudara, terus kamu bercerai, terus kemudian sekarang kamu udah Kristen nih, takut Tuhan, ketemu dengan orang yang takut Tuhan juga mau menikah, yuk nikah aja nggak apa-apa, diberkati. Tapi ini cerita itu ya, tidak boleh berbeda ya. Oke, lihat baik-baik ya. Bagaimana cara Oke. Pak Pendeta, gimana kita tahu kalau hubungan... Udah tadi saya udah bilang ya. Pak, mengapa ada anak Tuhan yang diizinkan hidup menderita sampai akhir hayatnya? Siapa bu? Ini ibu-ibu nih, siapa orang itu yang hidup sampai akhir? Biasanya kalau dia anak Tuhan, dia tidak akan menjadi long suffering, tapi short suffering. Contohnya adalah Ayub. Ayub tidak long suffering loh, tapi short suffering. Nah, kalau kita dari awal hidup anak Tuhan sampai dengan akhir, kita susah terus sampai akhir hayat, perlu pertanyakan, saudara, ada apa dengan saudara? Karena selalu ikut Tuhan, selalu ada jawaban. Tapi cara pandangnya tidak boleh bicara materi loh. Ini orang susah pak, masih ngontrak terus pak. Itu lain cerita loh. Lain cerita. Jangan ukur orang itu diberkati dengan apa yang dia punya. Dia punya rumah bagus, tunggu dulu, nggak bicara itu tuh. Jangan pola pikirnya materi oriented ya. Jadi ukuran kita, walaupun di rumah kontrakan nih saudara, dia pakai kemana-mana naik motor saudara. Tapi dia hidup takut akan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, hidupnya jadi berkat bagaimana? You good, orang itu dalam kehendak Tuhan. Jadi ukurannya itu kesusahan hayat ini apa? Nah ini masih abstrak sekali saudara ya. Tapi kalau itu dia susah terus menderita, perlu tanya ada apa dengan dia. Saya sudah nggak damai pak, sejahtera dikerjakan di kerjaan saya. Tapi saya belum dapat gantinya kalau resign dan saya sedang hamil. Saya mesti apa ya pak? Berdoa bu. Dengan baik-baik berdoa. Nah nanti ibu ambil keputusan, kalau udah nggak damai bekerja di tempat itu lebih baik mundur ya. Lebih baik begitu mundur deh ya. Pak Petra katanya kalau cerai tidak boleh nikah lagi. Tapi ada hamba Tuhan atau pendeta yang nikah lagi. Ayo lihat dulu kasusnya. Saya tidak mau serampangan saudara. Ini pendeta ini dulu sebelum bertobat dia cerai. Setelah bertobat dia nikah lagi. Oke. Tapi kalau dia udah bertobat begitu ya, yuk tanya aja kenapa dia begitu. Saya tidak boleh masuk kepada area itu dan saya tidak mau berkecimpung masalah hal yang sangat privasi sekali. Tapi yang saya pahami, kalau engkau udah tahu kebenaran, engkau tidak boleh lakukan itu. Itu titik. Kalau nggak jadi batu sandungan buat orang. Lebih baik tidak menikah untuk selamanya. Oke? Pak Petra, kenapa orang kalau disuruh bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya suka susah pak atau malu? Karena dia tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan. Makanya dia malu. Kalau orang sudah merasakan kebaikan Tuhan, saudara undang saya dimanapun, gue cerita terus tentang kebaikan Tuhan. Karena kenapa? Gue bangga banget punya Tuhan Yesus bos. Saya bangga punya Tuhan Yesus. Kemanapun saudara suruh saya cerita tentang kebaikan Tuhan. Dimanapun. Karena saya bersyukur sampai hari ini dan saya bangga punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kalau orang tidak berani bercerita tentang Tuhan, ya karena dia tidak pernah melihat kebaikan Tuhan. Atau dia sudah melihat kebaikan Tuhan, tapi tidak pernah tahu berterima kasih pada Tuhan. Itu yang paling bahaya. Oke ya. Oke, ini penting nih. Apakah karma berlaku bagi orang Kristen? Gak ada, tabur tuai yang ada. Saya udah bahas kemarin. Bagaimana memberi pengertian orang yang minder pak, tidak pede, masih rendah diri, padahal sudah dewasa dan semua tercukupi. Tidak tahu bersyukur nih orang. Itu berarti nih orang tidak tahu bersyukur. Minder, percaya diri. Lihat backgroundnya, pasti ada masalah nih sebenarnya dengan backgroundnya dia ya, begitu ya. Oke, pak, teman saya depresi pak, udah mau bunuh diri tapi non Kristen. Caranya gimana? Saudara nih siapa nih? Oh ini seorang wanita nih. Yuk doakan orang itu terus. Doakan tiap hari dia. Doakan tiap hari dia. Dan biar Tuhan jamah dia. Nanti suatu saat dia akan telepon kamu. Oke? Kalau dia telepon kamu, kamu layani dia. Biar dengan doamu kamu sedang melayani dia. Oke, lihat itu dia. Keluarga besar suami saya pak, adik kakak nggak kerja. Kita bantu terus. Tapi kita juga terbatas. Gimana? Jangan saudara. Bantu sesuai kebutuhan. Jangan sampai engkau susah. Kamu terlalu campur tangan urusan keluarga kakak adekmu. Saya kasih tahu, kamu justru tidak mendidik orang itu. Dia akhirnya tergantung sama kamu, tidak tergantung sama Tuhan. Belajar supaya dia bergantung sama Tuhan. Tidak selamanya ternyata orang kasih uang itu mendidik yang tidak baik, justru jadi racun saudara. Nah, kasih boleh kebutuhan, tapi kalau terus urusan, kamu tidak didik yang baik orang itu ya. Oke. Bagaimana Pak membedakan itu petunjuk Tuhan? Saya sudah kasih tahu tadi ya. Dari firman Tuhan. Shalom Pak, apakah kemakmuran kehendak Tuhan bagi kita? Lalu kenapa semua orang tidak mengalaminya? Ini karena kamu sering dengar khotbah salah. Bukti orang diberkati Tuhan, mobilnya Mercedes dan segala macam. Siapa yang ngomong itu? Saya kasih tahu, Yesus saya tidak punya tempat meletakkan kepalanya kok.
Burung punya sangkar, binatang punya kandang. Yesus tidak punya tempat. Aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Konsep siapa yang ada di pikiran gitu? Tapi kalau hari ini saya punya rumah, hari ini saya punya mobil, itu impact, saudara. Tapi itu tidak boleh menjadi poin penting untuk saya mengklaim bahwa saya orang diberkati Tuhan. Tidak. Standar orang diberkati Tuhan adalah hidupnya jadi berkat bagi orang. Itu penting, saudara. Ya, yang lain-lain masalah dunia itu ada pelengkap dan impact yang Tuhan berikan. Itu hanya packaging dan casing yang Tuhan berikan. Tolong ya digarisbawahi. Jadi konsep kemakmuran itu tolong dibuang. Ukurannya adalah, wah orang itu kalau diberkati Tuhan mau beli. Enggak, itu jangan pikir gitu. Tuhan nanti marah sama kamu, ya. Shalom Pak, mau tanya Pak, apakah saya sudah cerai, kalau mau menikah kembali, apakah pemberkatannya bisa? Bisa kalau sudah cerai. Kalau cerainya waktu itu agamanya bukan Kristen, masih bisa dilakukan hal itu. Tapi kalau udah Kristen, saudara harus masuk dalam konseling dulu ya, saudara. Konseling dulu dengan pendeta, nanti pendeta yang konseling itu akan putuskan untuk seperti apa. Saya tidak bisa memberikan penjelasan dalam live Instagram ini karena saya takut keluarkan statement, saudara ambil itu menjadi satu titik tolak buat saudara. Bahaya sekali. Bagaimana caranya tahu jodoh yang dari Tuhan? Udah tadi saya udah bilang ya, tanya sama Tuhan, ini dari dia apa dari Tuhan apa tidak? Kalau bukan dari Tuhan, matikan rasa cinta. Oke Pak, jika menikah dengan beda agama dan tidak ada pemberkatan, kalau bercerai dan nikah lagi dengan yang seiman, apakah bisa pemberkatan di gereja? Nggak bisa. Kalau kamu sekarang nikah dengan orang yang beda agama, firman Tuhan bilang apa? Kamu akan membenarkan orang itu sebagai orang beriman. Anakmu orang benar, kata firman Tuhan. Kalau dia yang minta cerai, biarkan, kata Alkitab. Tapi Alkitab, kamu tidak boleh menikah lagi. Itu masalahnya. Kekristenan itu agak parah banget memang. Dia cerit poinnya ada jelas, saudara. Tapi kalau saudara punya pemikiran gitu, maka saya bilang udahlah, setialah. Walaupun suamimu itu kasar, bahasanya kasar, tidak menafkahi kamu, ya kan kamu yang pilih. Kan kamu yang pilih, bukan saya yang pilih. Jadi udah nikmati aja ya. Pernah baik Pak? Oke. Ini pertanyaan lain ya. Pernah baik Pak sama keluarga dan tolong mereka. Tapi yang saya dapat hanya hinaan sampai mereka hina mama saya. Saya maafin, ya udah nggak apa-apa. Ibu pasti diberkati Tuhan, nggak apa-apa ya. Pak, Lukas pasal 4, 18-19 ada hubungan sama corona? Nggak ada hubungan sama corona tuh. Itu cerita Yesus ditolak di Nazaret. Nggak ada cerita tuh sama corona. Itu bicara tentang kalau orang melayani itu ditolak kok di situ oleh daerahnya. Ini tidak bicara coronavirus, tidak. Pak, gimana Pak menghadapi suami yang keras hati, mau cerai, alasannya sudah tidak cinta lagi, harus bertahan atau tidak? Pasti dia punya selingkuhan, bos. Udah itu aja. Pasti dia punya selingkuhan. Masa alasannya nggak punya hati lagi? Pasti dia punya selingkuhan tuh ya, saudara. Kalau dia terlibat kuasa gelap, kamu doakan, oke? Pak, kalau suami kalau bertengkar, kadang berkata pisah. Bukan sekali sih, kita harus gimana ya Pak? Wah, itu akan jadi doa. Doakan sebentar, tarik kutuk itu, saudara. Ya, konseling ulang suamimu. Rumah tanggamu dikonseling ulang. Oke, lihat. Pak Petra, dalam pekerjaan bagaimana cara kita tahu kalau ini kehendak Tuhan? Tanya sama Tuhan. Kalau Tuhan memberikan itu, saudara akan jadi berkat ya. Ketika kita melayani di gereja, apakah ada proses Tuhan yang harus kita lewati? Oh iya, sampai hari ini saya diproses Tuhan dalam melayani Tuhan. Kamu pikir 24 tahun saya melayani Tuhan langsung ada di mimbar? Tidaklah. 10 tahun, 11 tahun itu saya ngais dulu lah, saudara. Ada di desa dan segala macam, ngurusin orang gila, orang-orang pakai narkoba. Baru setelah itu Tuhan kasih lah sesuatu yang baik ya. Ya, Tuhan percayakan dulu lah. Pak, kenapa ya saya bisnis tapi kok kayak begini terus ya Pak? Udah kan tadi saya bilang, tanya Tuhan, makanya harus punya strategi yang tepat. Tadi kalau dengar khotbah saya tahu. Bagaimana Pak mau tanya tentang kelemah lembutan dari seorang wanita? Ya udah, itu berarti baca dalam Galatia ya. Dalam Galatia pasal 5 tuh tentang buah-buah roh. Pak pendeta, apa betul jika lockdown ekonomi sulit lalu microchip 666 mulai digunakan? Aduh, menghayal terlalu jauh deh. Udah tenang aja deh saudara, jangan ngomong begitu, udah santai saja. Pokoknya orang benar akan ditolong Tuhan. Sebelum kesudahan itu terjadi, kamu akan diangkat oleh Tuhan, akan diubah dalam sekejap mata. Hari ini kamu bergaul erat dengan Tuhan. Jangan terlalu menafsirkan capek-capek. Nanti saudara jadi paranoid sendiri. Kita hidup pasti selalu diperhadapkan sama pilihan. Berarti apa Tuhan berkehendak juga Pak memberikan kita untuk memilih? Ya, tapi pemilihan kita adalah atas kehendak Tuhan. Karena kehendak bebas yang kalau ada dalam Tuhan adalah kehendak bebas yang berbobot, yang selalu taat dengan suara Roh Kudus dalam hatimu. Om pendeta, iya ampun, kayak gue nikah sama tantenya nih. Bagaimana menghadapi orang tua yang keblinger bilang apa-apa itu kehendak Tuhan, padahal jelas-jelas dari awal ada yang salah. Ya udah, doakan aja orang tuamu. Kamu harus hormati dia, tapi respect sama dia. Tapi kamu lebih taat kepada Tuhan. Itu yang paling penting ya.
Pak Pendeta tahu kiamat kapan? Udah lu tanya sama pendeta yang biasa pergi ke tahu-tahu tentang hal gini, saya nggak tahu. Pengenalan akan Tuhan secara benar dan sesuai dengan firman Tuhan. Oke. Terus kalau anak berubah, oke, ini Pak, anak saya tidak taat sama saya Pak, ngata-ngatain saya. Nggak boleh kayak gitu kamu sebagai anak. Sebagai anak itu harus sayang orang tua, ya. Kalau orang tua salah tolong ditegur. Kalau orang tua sudah keblinger, tolong diingatkan. Tapi anak itu tidak boleh, saudara, kamu tuh sakiti hati orang tuamu. Ingat baik-baik ya. Saya bilang, saya keras sama orang tua saya tegas sama orang tua saya kalau salah. Tapi saya tetap mencintai orang tua saya. Tapi ingat saudara, selagi orang tua masih hidup, kamu lakukan yang terbaik buat dia. Ingat ya, saya kasih tahu itu ya. Kalau nggak nanti berkat Tuhan itu akan ditarik dari kamu ya. Pak Pendeta, apa betul jika aduh ini udah dari tadi nih ya. Oke, terakhir. Kalau nih Pak, apakah sekalipun pasangan kita beda agama atau Katolik bisa jadi dia dari Tuhan? Pokoknya dia tidak sangkal Yesus. Tanya Tuhan. Pokoknya kalau rumah tangga dari Tuhan, saudara, saya kasih tahu, ada masalah selalu ada jalan keluar. Saudara udah mengerti ya? Tinggal 3 menit lagi kita akan habis, saudara. Tidak terasa, saudara, 1 jam saya bicara. Dan saudara yang mengikuti live Instagram ini, saya lihat tiap hari itu terus bertambah dan saudara sangat menikmati. Doa saya, saudara diberkati Tuhan. Dan saudara harus tanya sama Tuhan. Maka kesimpulan kita pada malam hari ini adalah ada 4 poin. Orang yang kehendak Tuhan adalah punya perencanaan yang baik, matang, strategi yang jitu. Itu dia kehendak Tuhan. Kalau bukan kehendak Tuhan, dia tidak punya perencanaan. Yang kedua, orang yang ada dalam kehendak Tuhan, saya kasih tahu, dia sadar bahwa hidupnya terbatas. Kalau orang yang tidak berjalan dalam kehendak Tuhan, merasa dia tidak takut, merasa mempermainkan hidupnya, dia pikir hidup dia akan lama. Yang ketiga, orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan selalu bertanya sama Tuhan. Yang ketiga, orang yang tidak berjalan kehendak Tuhan tidak pernah tanya sama Tuhan. Ambil keputusan aja, bertindak aja langsung selesai. Dia tidak mau pusing, dia lakukan sesuatu. Udah lempar uang segala macam, habis rugi, udah selesai. Nanti salahkan Tuhan. Yang keempat, saya kasih tahu, orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan tidak sombong, tapi belajar masuk dalam kehendak Tuhan, yaitu merendahkan hati. Orang yang berjalan dalam diri sendiri sombong dan merasa dirinya paling hebat. Oleh karena itu, pada hari ini saya mau sampaikan, tanya Tuhan, hari ini engkau sedang berjalan sama Tuhan atau tidak? Suamimu, istrimu, engkau berdoa sungguh-sungguh. Kalau hari ini engkau sering berkelahi, ribut segala macam, tidak ada jalan keluar, minta Tuhan pulihkan saudara. Kutuk diangkat, rumah tanggamu dikonseling ulang, dan engkau pasti diberkati Tuhan. Saya yakin dan percaya, hidup pribadimu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan ketemu esok hari di jam 7 malam lagi, dan saya akan memberikan tema dan Q&A. Biasanya nanti malam atau besok saya akan kasih tahu tema yang tepat, dan saya yakin Tuhan dipermuliakan. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai kita, dijauhkan dari virus penyakit. Indonesia diberkati Tuhan, rumah tanggamu diberkati Tuhan, apa yang kau lakukan diberkati Tuhan. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih Allah menyertai saudara, anugerahnya terjadi dalam hidup saudara dan saya. Rohnya tinggal tetap di dalam hidupmu untuk menjaga engkau, menuntun engkau, memperhatikan saudara, bukan hanya sampai hari ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom. Kita akan ketemu esok hari jam 7 malam di live Instagram ini, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Shalom.